Tindakan berani Jokowi untuk stop segala import ataupun ekspor di Singapura, dan ini menyebabkan Indonesia menjadi kaya dan menjatuhkan dolar di Singapura. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk berikan sokongan dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada kalian yang sedang menonton video ini, aku mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan Indonesia berani untuk stop ekspor di Singapura, dan di mana tindakan ini membawa Indonesia menjadi negara kaya dan menjatuhkan dolar di Singapura. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ni. Hebat, berani tutup cuan Singapura. Jurus Jokowi makin mujarab, bawa Indonesia kaya raya dan Singapura miskin total. Nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara. Kita ini sangat melimpah. Nah, kalau kita impor, ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas dan mengurangi ketergantungan impor energi dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, Kementerian SDM telah dan tengah melaksanakan beberapa program. Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor BBM. Karena Sahabat Bagi-Bagi, langkah Indonesia membuat negara tetangga kita akan miskin total. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan impor energi seperti minyak, produk minyak atau bahan bakar minyak maupun BBM dan LPG. Indonesia tercatat mengimpor hasil minyak atau bahan bakar minyak atau BBM pada 2022 sebesar 25,70 juta ton, meningkat 17% dibandingkan impor BBM pada 2021 yang tercatat sebanyak 21,93 juta ton. Tentunya ini membuat tetangga kesayangan kita jadi kaya raya. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, nilai impor BBM pada 2022 tercatat mencapai 24,07 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak 67% dibandingkan impor pada 2021 yang sebesar 14,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sahabat Bagi-Bagi, melambungnya harga minyak dan produk minyak pada 2022 ini menjadi salah satu pemicunya. Rupanya, impor BBM terbesar Republik Indonesia bukanlah berasal dari negara Timur Tengah seperti Arab Saudi ataupun China. Berdasarkan data BPS, impor BBM terbesar Republik Indonesia pada 2022 berasal dari negara tetangga yang di Singapura. Impor BBM dari Singapura pada 2022 tercatat mencapai 10,91 juta ton atau 42% dari total impor BBM Republik Indonesia. Angka impor dari Singapura ini naik 6,4% dibandingkan impor pada 2021. Namun, dari sisi nilai impor BBM dari Singapura
pada 2022 tercatat mencapai 10,35 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak 56% dibandingkan nilai impor pada 2021. Menyusul Singapura, impor BBM terbesar Indonesia ternyata juga berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia begitu bergantung pada impor BBM dari Singapura, negeri mungil yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Sahabat bagi-bagi, setiap tahun impor BBM dari Singapura ini sangat menguras devisa negara. Bahkan impor BBM ini pula yang menjadikan Indonesia rutin mengalami defisit perdagangan dengan negara tetangga ini. Yang lebih miris, sebagian BBM yang diimpor dari Singapura juga sejatinya berasal dari eksploitasi sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Tak ingin terus-terusan percaya ke Singapura, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Salah satunya dengan meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui perbaikan fiskal, Tersum and the Start, perbaikan regulasi melalui revisi Undang-Undang Migas untuk memberikan kepastian hukum migas dan dukungan daerah. Jokowi memang bijak dan Singapura akan mendapatkan akibat dari kebijakan ini. Bahkan diramal akan miskin karena tidak mempunyai apa-apa. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 683 juta barel. Tidak hanya itu, di hulu migas pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur di sisi kilang pengolahan minyak, yakni melalui proyek kilang baru dan Refinery Development Master Plan atau RDMP kilang yang juga masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Begitu juga di infrastruktur gas, pemerintah juga membangun jaringan transmisi gas seperti pipa gas Cirebon Semarang yang diperkirakan mulai berjalan pada semester 2 pada 2023. Lalu dilanjutkan pembangunan pipa transmisi Cirebon Semarang tahap 2, lalu pipa Saimanki di Sumatera Utara. Infrastruktur ini dibangun untuk mendorong pemanfaatan gas nasional sehingga mendorong industri nasional bisa bersaing di tingkat global dan juga mendorong pemanfaatan gas di rumah tangga untuk mengurangi impor LPG. Sementara untuk mengurangi impor BBM, pemerintah juga kini telah menerapkan kebijakan percampuran biodiesel sebesar 35% alias B35 mulai 1 Februari 2023 kemarin. Naik dari sebelumnya hanya 30% atau B30. Pemerintah juga akan mengimplementasikan kendaraan listrik 300.000 motor listrik baru dan juga motor konversi dari motor BBM ke motor listrik pada 2024. Sahabat bagi-bagi, apa yang sudah dibangun pemerintah ini semata-mata untuk menyelamatkan Indonesia. Jika suatu hari nanti negara ini mengalami perang dagang ataupun embargo, sudah sangat siap. Sebab Indonesia merupakan negara rujukan atau kebergantungan negara-negara lain akan kebutuhan energi. Maka dunia bisa dibalik dulu. Indonesia di bawah sekarang, bisa di atas. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pemerintah sudah tepat? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Kalau kita tengok import BBM ataupun import minyak gas Indonesia terhadap Singapura pada selama ini memang sangat-sangat tinggi, guys. Kita ambil 2 tahun saja, pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Pada tahun 2021 beberapa juta
tan import BBM daripada Singapura ke Indonesia dan meningkat dengan begitu drastik sekali daripada tahun 2022 dan beberapa juta tan import Indonesia terhadap Singapura, dan ini menyebabkan negara Singapura dan beberapa negara yang lain menjadi kaya. Walaupun kalau kita tengok Indonesia merupakan salah sebuah negara yang memproduksikan minyak dan juga gas, mengapa Indonesia melakukan import yang begitu banyak? Dan kalau kita tengok jumlah import BBM Indonesia terhadap Singapura sampai juta-juta tan per tahun, guys. Dan selepas daripada itu, Indonesia mengakui bahawa banyak sekali defisit yang berlaku berdasarkan apa yang dilakukan import terhadap Indonesia kepada Singapura. Dan selepas daripada itu, kita dapat nampak Indonesia memfokuskan banyak sekali kalau kita tengok yang Indonesia sedang memproduksikan ataupun penghasilan gas-gas dan juga minyak-minyak, dan banyak sekali kawasan-kawasan yang di Indonesia yang sangat-sangat berpotensi besar untuk dimajukan dalam penghasilan ataupun untuk mendapatkan minyak dan juga gas di Indonesia. Mungkin selepas daripada ini Indonesia akan mengurangkan segala import daripada Singapura dan negara-negara jiran yang lain, dan Indonesia hanya memfokuskan apa yang ada di Indonesia sendiri, iaitu beberapa kawasan-kawasan di Indonesia yang sangat-sangat berpotensi besar. Indonesia akan fokus untuk di mana diproduksikan minyak dan juga gas di Indonesia akan digunakan pakai di dalam Indonesia sendiri, dan sekiranya Indonesia ingin mengekspor keluar daripada Indonesia, Indonesia akan menghadkan atau akan melimitkan segala ekspor minyak dan juga gas keluar daripada Indonesia. Jadi betul lah, jika Indonesia ingin membuat perkara ini, Indonesia ingin mengambil salah seorang mungkin daripada luar ataupun dalam Indonesia sendiri, mungkin tenaga pakar untuk memproduksikan. Selepas adanya tenaga-tenaga pakar dan selepas itu Indonesia mampu untuk memproduksikan, dan selepas itu tidak mustahil Indonesia mampu untuk mengurangkan nilai-nilai ekspor dan akan meningkatkan ekspor keluar daripada Indonesia. Dan tidak mustahil kalau tindakan ataupun jika ini terlaksana, negara-negara jiran yang selalu menerima ekspor daripada Indonesia pasti akan terkesan daripada tindakan Indonesia ini. Jadi sampai bila Indonesia akan terus ataupun secara berterusan akan mengekspor daripada negara-negara di luar daripada Indonesia. Ini mengkayakan lagi negara-negara luar dan akan mendefisitkan segala sumber kewangan di Indonesia. Jadi inilah masanya untuk Indonesia bangkit untuk memproduksikan di dalam lokal, di dalam Indonesia sendiri, untuk mendapatkan hasil bahan mentah di perut bumi Indonesia sendiri. Indonesia cairkan apa bahan mentah di perut Indonesia dan digunakan sepenuhnya di dalam Indonesia. Tidak mustahil. Indonesia sangat-sangat diperlukan untuk memproduksikan minyak. Tinggal saja untuk mengambil tenaga-tenaga pakar sama ada di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia untuk mencairkan ataupun untuk memproduksikan apa ada di perut bumi di Indonesia. Pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.